Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Suraya Katrina Channel. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi menyusun teks LHO dengan kompetensi dasar 4.2 mengonstruksi teks LHO. Pembelajaran ini merupakan muara dari pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, yaitu struktur dan unsur kebahasaan teks LHO. Adapun tujuan pembelajaran ini, Ananda nanti terampil menyusun teks LHO dengan memerhatikan isi atau struktur dan unsur kebahasaan teks tersebut. Untuk lebih jelasnya, silakan Ananda saksikan tayangan berikut ini.
Dari contoh teks LHO sederhana yang berjudul Pelaksanaan Ibadah Kurban di Tengah Pandemi COVID-19 ini, dapat terlihat kalau dalam sebuah teks LHO terdiri atas 3 bagian struktur. Yang pertama ada definisi umum atau klasifikasi umum, kemudian yang kedua ada deskripsi bagian, dan yang ketiga ada deskripsi manfaat. Pada bagian definisi umum atau klasifikasi umum ini yang berisi tentang pengantar dari teks LHO, hanya berisi penjelasan umum tentang ibadah kurban dan teknis pelaksanaan ibadah kurban di tengah pandemi COVID-19 dilakukan sesuai protokol kesehatan. Hal tersebut akan dijelaskan secara rinci pada deskripsi bagian. Karena deskripsi bagian itu berisi tentang aspek-aspek yang dijelaskan secara rinci tentang objek yang diamati. Jadi teknis pelaksanaan ibadah kurban di tengah pandemi COVID-19 dilakukan sesuai protokol kesehatan. Dijelaskan di sini apa saja syarat pelaksanaan yang sesuai dengan protokol kesehatan tersebut. Yang pertama, ada pembelian hewan kurban yang sehat di tempat-tempat penjualan yang telah mendapat izin dari pemerintah daerah. Kemudian ada peralatan cuci tangan, bisa sabun atau hand sanitizer. Kemudian penggunaan masker bagi penyembelih dan masyarakat lain yang menghadiri kegiatan penyembelihan. Dan menjaga jarak atau social distancing dengan membatasi jumlah masyarakat yang ikut menyaksikan penyembelihan hewan kurban tersebut. Selain itu juga dijelaskan bagaimana pendistribusian daging kurban yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pendistribusian ini dilakukan dengan diantarkan ke masing-masing rumah warga oleh perangkat RT. Kemudian terakhir ada deskripsi bagian. Pada deskripsi bagian ini dijelaskan kalau ibadah kurban itu memiliki banyak manfaat. Selain bentuk rasa syukur kepada Allah, juga bisa menyucikan harta benda yang dimiliki dari hal-hal negatif. Selain itu, ibadah kurban juga dapat dijadikan momentum untuk menumbuhkan jiwa kemanusiaan dan sifat utama dengan berderma. Dan juga dikaitkan dengan pandemi COVID-19. Jadi melalui berkurban, masyarakat bisa saling berbagi rezeki di masa pandemi ini, masa-masa perekonomian yang sulit dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi pada deskripsi manfaat ini dijelaskan setiap yang ada di langit dan di bumi ini pasti memiliki manfaat. Jadi kembali kepada kita, bagaimana cara kita menemukan manfaat dari apa yang kita pelajari dan yang kita amati. Dari segi unsur kebahasaan pun, teks ini juga sudah bisa dikategorikan sebagai teks LHO. Contohnya penggunaan kopula adalah ibadah kurban adalah salah satu bentuk ritual yang disyariatkan dalam kitab suci agama Islam, yaitu Al-Quran. Yang berarti penggunaan kata kopula adalah ini, kalimatnya dinamakan kalimat definisi. Kemudian pada teks ini juga menggunakan kata kerja material atau yang berupa tindakan seperti kata mencegah, kemudian ada kata membatasi. Kata-kata tersebut bisa Ananda lihat pada contoh teks ini. Kemudian juga ada penggunaan istilah-istilah khusus atau kata-kata teknis. Misalnya ada istilah ibadah kurban, ada pandemi COVID-19, kemudian ada protokol kesehatan, dan sebagainya yang sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Seterusnya, pada teks ini juga terdapat kalimat majemuk. Contohnya, daging kurban yang telah ditimbang dan dikemas diantarkan ke rumah masing-masing warga oleh perangkat RT. Yang ditandai dengan penggunaan konjungsi dan, yaitu konjungsi koordinatif. Berarti kalimat majemuk ini merupakan kalimat majemuk setara atau hipotaktik. Dan masih ada contoh unsur kebahasaan yang lainnya seperti kalimat deskripsi, pengelompokan kata atau frasa, konjungsi, dan sebagainya. Walaupun pada teks LHO ini terdapat kalimat deskripsi, LHO tidak bisa dikatakan sama dengan teks deskripsi karena ada perbedaan di antara keduanya.
Teks LHO menggambarkan sesuatu secara umum dan sesuai fakta apa adanya tanpa ada opini atau pendapat penulis. Sedangkan teks deskripsi menggambarkan secara khusus atau unik dari objek yang diamati dan menggunakan sudut pandang penulis. Selain itu, teks LHO juga bersifat impersonal atau tidak mengatasnamakan penulis, tidak menggunakan kata saya, Anda, aku, dan sebagainya. Demikian yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.